Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian pada tema Ulumul Quran yang bersambung dan berseri. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus penulis Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, sebelum kemudian kita mulai, saya membacakan satu athar, satu ucapan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Abu Hurairah, tentang keutamaan orang yang mempelajari dan orang yang membaca Al-Quran. Bukan hanya saja kepada pembacanya, tetapi pada benda-benda di sekitarnya. Kemudian athar ini kemudian dikomentari oleh para ulama. Ternyata segala sesuatu yang mendekati Al-Quran, maka sesuatu itu kemudian akan memberikan pengaruh berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal baita. Ini pengaruh Al-Quran kepada rumah. Innal baita. Sesungguhnya rumah la yattasi'u ala ahlihi, akan terasa amat luas, akan terasa amat lega, akan terasa amat nyaman, dan akan terasa begitu bahagia bagi seluruh penghuninya. Wa tahduruhul malaikatu, dan rumah ini akan selalu dihinggapi oleh para malaikat silih berganti. Jadi malah para malaikat itu kemudian silih berganti, Bapak Ibu, datang ke rumah tersebut. Wa tahjuruhu syayatin, dan para setan-setan akan berlari dari rumah tersebut. Wa yakthuru khairuhu, dan rumah tersebut akan banyak memproduksi kebaikan-kebaikan. Suaminya jadi orang soleh, istrinya dari orang soleha, anak-anaknya menjadi orang-orang yang taat kepada kedua orang tuanya, bahkan mereka menjadi orang-orang yang taat dalam ibadahnya. Ayyuqra'a fihil Qur'anu, selama rumah itu dibacakan Al-Quran. Selama rumah itu kemudian dibacakan Quran, pertama rumah yang sempit itu akan terasa lega, akan terasa nyaman, akan terasa baik bagi penghuninya, dan akan terus diziarahi oleh para malaikat silih berganti. Siang dan malam, pagi dan sore hari, malaikat kemudian datang ke rumah tersebut. Dan kemudian setan-setan akan berlari dari rumah tersebut.
dan penghuninya akan banyak memproduksi kebaikan-kebaikan sehingga menjadi min ahlil khair selama rumah itu kemudian dibacakan Al-Quran. Sebaliknya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hurairah, wa innal baita, dan ada sesungguhnya rumah itu luas besar, begitu mewah kalau kita lihat, begitu megah kalau kemudian diperhatikan, dari ujung ke ujung begitu luar biasa. Sepintas orang melihatnya begitu luar biasa. La yadhiqu ala ahli, tetapi sempit rasanya ketika orang itu datang. Tidak nyaman ketika rumah itu kemudian didatangi. Gersang rasanya rumah itu ketika dihinggapi. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa tahjurhul malaikatu, dan seluruh para malaikat itu tidak pernah menghibaki, tidak pernah menziarahi itu rumah, walaupun kemudian rumah itu dibuat 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar dan sampai seterusnya. Walaupun itu istana. Wa tahdurhu syayatin, dan akan menghinggap dan akan datang yang akan berziarah ke rumah tersebut semewah apapun itu, siang, pagi, sore, yang akan datang itu adalah penghuninya para setan dan para iblis. Bapak Ibu, wa yaqilu khairuhu, dan rumah itu tidak ada kebaikannya. Kita datang ke rumah itu terasa asing. Datang ke rumah itu tidak ada sakinahnya. Datang ke rumah tersebut penghuninya begitu luar biasa, tidak saling sapa. Yang di dalamnya saling bertengkar, ada suami istri tidak pernah akur. Anak tidak pernah taat kepada kedua orang tuanya. Anak selalu melawan kepada ayahnya. Istri selalu membangkang kepada suaminya. Suami yang kasar kepada anak dan istrinya. Walaupun nampak dari luar mewah besar, bermiliar-miliar kemudian dibuat itu rumah. Dicari siang, pagi, sore, siang, pulang malam. Tetapi ketika dihadapi rumah itu tidak ada rasa sakinahnya, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Kata Abu Hurairah, alla yuqra'a fihi al-Qur'anu, karena rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan ketika rumah itu sering didengukan Al-Quran. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah motivasi kita untuk terus dan berdekat kepada Al-Quran. Apalagi kita kemudian yang mempelajarinya. Nah, pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan tema kita, sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman ibn Affan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran itu turun di usia Nabi 40 tahun. Dan Quran ini turun selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Al-Quran yang berjumlah 114 surah, terdiri dari 6.632 ayat dan sebagainya. Diawali dari surah Al-Fatihah, diakhiri pada surah An-Nas. Maka Quran ini kemudian sejarahnya dicatat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua cara. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikumpulkan Quran itu dengan dua cara, Bapak Ibu. Pertama, Quran itu dihafalkan fis sudur, di dalam jiwa-jiwa, di dalam hati-hati sahabat Nabi. Dari 124.000 sahabat dihafalkan itu Al-Quran, Bapak Ibu. Tentu tadi dari 124.000 sahabat ini tidak semua hafiz Quran. Tidak semua hafal Quran dari ayat surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Tetapi dari 124.000 sahabat itu ada mereka-mereka yang hafizul Quran, ada juga yang setengah, ada juga yang sepertiga, ada juga yang seperempat, ada juga yang beberapa juz saja, ada juga yang beberapa surah saja. Karena para sahabat itu sama seperti kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Profesinya macam-macam. Ada yang pegawai, ada yang petani, ada yang pedagang, ya. Ada juga yang masyarakat biasa, ada juga pembisnis dan sebagainya. Ada juga penuntut ilmu, yang penuntut ilmu inilah yang kemudian banyak menghafalkan ayat-ayat Allah. Mohon maaf, yang tidak ada karyawan pajak, Bang. Di zaman Nabi itu enggak ada. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam'ul Quran fi zamanin Nabi itu ada dua modelnya. Model yang pertama adalah hifdzul Quran fi sudur. Quran itu dihafalkan di hati-hati sahabat. Maka nanti Quran itu ketika dihafal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beberapa para sahabat. Yang paling populer itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Zaid ibn Thabit. Siapa? Zaid ibn Thabit ini masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan beliaulah yang kemudian disuruh untuk menulis pertama kali oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah Nabi, karena beliau adalah orang yang pintar sekali. Bahkan beliau diperintahkan untuk menguasai bahasa Ibrani dan bahasa orang-orang Yahudi selama 12 hari saja. Hafal Bapak Ibu. Ini kehebatan siapa? Zaid ibn Thabit. Maka wajar disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap-siap mencatat hadis, mencatat ayat-ayat Al-Qur'an setelah dihafalkan oleh para sahabat. Metode yang kedua yaitu dicatat fi sutur. Sutur itu artinya di tempat-tempat yang bisa diukir dan bisa ditulis, seperti kertas. Walaupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kertas. Yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diukir Al-Qur'an itu, ditulis Al-Qur'an itu di pelapah-pelapah korma, di kulit-kulit hewan, di kulit-kulit binatang, dan termasuk di atas ukiran-ukiran batu. Itu kemudian dikumpulkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menulis itu ada beberapa sahabat. Dari sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada Zaid ibn Thabit. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu dari tokoh penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus ini adalah ipar Nabi. Siapa? Ipar Nabi. Kalau berarti ipar Nabi berarti sahabat ini nikah dengan, ya, sahabat ini punya hubungan kerabat dengan Nabi. Kenapa? Karena keluarganya dinikahi oleh Nabi. Siapa itu Bapak Ibu kira-kira? Siapa? Siapa? Umayyah bin Abu Sufyan. Karena menikahi saudarinya sahabat ini. Walaupun Abu Sufyannya kemudian dulu ya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 23 tahun itu Quran itu dikumpulkan di rumah Nabi. Dan ada juga yang mencatat dan dikumpulkan di rumah masing-masing seperti Ubay bin Ka'ab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sanad-sanad Al-Qur'an itu nanti kalau kita lihat kemudian banyak sanad-sanadnya itu nyambung kepada Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu orang yang disebut dan berjuluk gelarnya adalah Katibul Wahyi. Sekretarisnya Nabi. Orang yang menulis wahyu di zaman Nabi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya contohkan betapa hebatnya Ubay bin Ka'ab ini sehingga riwayat-riwayat Al-Quran dari 14 riwayat itu bersambung sanadnya kepada Ubay bin Ka'ab. Contoh Bapak Ibu, saya kasih sampel begini. Al-Quran ini yang kita baca namanya riwayat Imam Hafiz. Apa namanya?
riwayat Imam Hafiz. Imam Hafiz punya guru namanya Imam Asim bin Abi Nujud Al-Kufi. Imam Asim bin Abi Nujud Al-Kufi punya guru namanya Imam Abdurrahman As-Sulami. Imam Abdurrahman As-Sulami punya guru namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya guru namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini punya guru namanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung sanadnya kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu dari sekian banyak penulis wahyu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu, maka dipanggil beberapa sahabat-sahabat yang sudah dipilih oleh Nabi untuk menulis wahyu, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktubu anni." Tulis dariku ayatun min ayatil Quran. Tulis dariku dari ayat-ayat Al-Quran. Dan jangan tulis ucapanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Jangan tulis hadis-hadis Nabi, takut tercampur mana Quran, mana hadis. Dari sinilah kemudian para sahabat kemudian mencatat apa yang diberitakan Nabi. Salah satu hadis ketika Zaid bin Thabit dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Zaid, uktubu hadhil ayah kidza wa kidza." Tulis ayat ini di sini, tulis ayat ini setelah surat ini, tulis ayat ini setelah ayat ini dan sebagainya. Ini menunjukkan, kata para ulama, sesungguhnya Nabi sudah mentartibkan urutan dan nomor ayat dalam Al-Quran. Jadi surah-surah Al-Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersifat tauqifi. Apa maknanya? Dari sananya. Oh, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Umar bin Abi Sufyan, tolong tulis surah ini pada surah setelah surah ini atau sebelum surah ini. Kamu baca dan kamu tulis ayat ini pada surah ini setelah ayat ini. Di sini kemudian para ulama bersepakat bahwa surah, urutan surah dan nomor surah itu bersifat taufiki dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan rekayasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut ilmunya namanya Jam'ul Quran. Quran dikumpulkan di zaman Nabi. Selesai Bapak Ibu. Di zaman Abu Bakar, ketika ada peperangan, di zaman Abu Bakar terjadi beberapa peperangan. Setelah Nabi meninggal dunia, tepatnya pada tahun ke-12 Hijriah. Ada peperangan Yamamah. Ada yang mengaku menjadi nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab, dan termasuk di perang Jizr. Banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian terbunuh. Pada saat itu belum banyak yang menulis Al-Quran. Karena Quran di zaman itu tidak ditulis, tetapi atas berdasarkan perintah Nabi, Quran ditulis kemudian ditaruh di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk di beberapa rumah sahabat. Nah, di tahun ke-12 Hijriah itu terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dan orang yang mengaku menjadi nabi, namanya perang Yamamah. Nabi palsu ini disebut dengan siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ketika peperangan terjadi, banyak sahabat-sahabat Nabi kemudian yang hafal Quran ini kemudian meninggal dunia. Maka dari peristiwa ini para sahabat mengusulkan, bagaimana kalau kemudian dikumpulkan Al-Quran kembali, kemudian ditulis, supaya Quran itu kemudian tidak hilang. Maka datang beberapa sahabat ke Abu Bakar, ya Khalifatur Rasul, ya Khalifatur Rasul, bagaimana kalau seandainya Quran itu kemudian dibukukan, dikumpulkan? Maka Abu Bakar mengatakan tidak. Apa kata Abu Bakar? Tidak. Ya. Ini saya bacakan saja ya. Saya terjemah saja. Saya tidak akan bacakan Arabnya karena panjang nanti. Maka datang Umar. Inni akhsha ayastahirral qatlu fil qura fil mawatin fayadhhabu katsirun minal Qur'an.
Ini perkataan Umar yang kemudian yang menyebabkan Abu Bakar kemudian apa Bapak Ibu? Ya, dikuatkan hatinya untuk memberanikan diri untuk kemudian mengesahkan, dikumpulkan Al-Quran di zaman beliau. Kata Sayyidina Umar ketika banyak sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajukan pendapat-pendapat mereka supaya Quran ini kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar karena banyak para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia. Maka kata Umar ibn Khattab, ya Khalifatul Rasul, tolong sepakati kalau Quran itu kemudian ditulis kembali, dikumpulkan. Saya takut kalau seandainya terjadi peperangan demi peperangan, akan banyak para penghafal Quran itu kemudian akan terbunuh. Maka tidak akan ada lagi yang membaca Al-Quran setelah kita kemudian hari. Maka atas inilah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan hati Abu Bakar kemudian mau mengikuti ijtihadnya Umar. Walaupun ini terjadi perdebatan yang sangat panjang antara Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar kemudian tidak pernah mau membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Abu Bakar, fahuwa muhdats, itu adalah perkara baru. Maka Umar berijtihad, ya Abu Bakar, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua perkara di antaramu. Apa itu? Quran dan sunnah nabawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kalian berpegang teguh terhadap Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat. Ingat kata Umar, di situ ada di penghujung hadis Nabi ada kata-kata sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khulafa. Siapa itu? Abu Bakar. Maka di sini kata para ulama kemudian memberikan kesimpulan bahwa yang disebut dengan muhdats atau bid'ah itu adalah apa yang tidak dilakukan Nabi, apa yang tidak dilakukan oleh Abu Bakar, apa yang tidak dilakukan oleh Umar, apa yang tidak dilakukan oleh Utsman, dan apa yang tidak dilakukan oleh Ali. Setelah itu muhdats itu adalah perkara baru. Selama dilakukan oleh Abu Bakar, selama dilakukan Umar, selama dilakukan Utsman, dan selama dilakukan oleh Ali, maka tidak disebut dengan bid'ah. Maka dari sinilah kemudian dibuat Al-Quran, kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Masih di zaman Abu Bakar, Bapak Ibu. Maka Abu Bakar kemudian memerintahkan siapa orang-orang yang dulu pernah dipanggil Nabi untuk mencatat Al-Quran. Maka dipanggil beberapa para sahabat. Ketua panitianya pada saat itu adalah siapa? Zaid ibn Thabit. Lagi-lagi Zaid ibn Thabit. Karena dialah orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis Quran di zaman beliau. Maka Zaid bin Thabit ketika diperintahkan oleh Abu Bakar, maka Zaid bin Thabit mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya lebih kuat kalau seandainya saya memindahkan Gunung Uhud. Bayangkan Bapak Ibu, Gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 6 km. Panjang betul, Pak. Ya, panjang Bapak Ibu. Nah, bayangkan kata Zaid bin Thabit, saya lebih kuat kalau seandainya saya memindahkan apa? Gunung Uhud daripada menulis kembali ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Zaid bin Thabit. Kenapa? Berat betul Bapak Ibu. Maka atas perintah khalifah dan perintah Umar, maka pada saat yang bersamaan dibuat panitia. Singkat cerita, maka Zaid ibn Thabit memberikan syarat. Kalau begitu, kata Zaid ibn Thabit, setiap fajar sholat subuh, maka berkumpullah di Masjid Nabawi, maka aku akan bacakan satu ayat, tolong di antara para sahabat Nabi yang hadir pada saat itu, hadirkan dua saksi bahwa itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Hari pertama, Zaid bin Thabit setelah sholat subuh berdiri, kemudian membaca surah pertama yaitu surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Zaid bin Thabit, hadirkan dua saksi.
Datang dua saksi. Apakah kalian mendengar dari Rasul? Apakah kalian punya catatan? Mereka mengatakan, saya mendengar dari Rasul dan saya mencatat dari Rasul. Maka ditulis, disepakati dan dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus begitu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti pada sebuah surah yang disebut dengan surah At-Taubah. Surah apa? Surah At-Taubah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ini ya, ada ayat di penghujung surah At-Taubah itu pada ayat 128 129. Ada dua ayat ketika syarat itu tidak terpenuhi. Syaratnya apa tadi? Dua orang saksi didatangkan apa? Didatangkan tulisan di zaman nabinya ketika pada ayat 128 129 pada surah At-Taubah itu, maka ketika dibacakan oleh Zaid ibn Sabit ketika beliau mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sampai ayat berikutnya terakhir. Maka kata Zaid ibn Sabit, siapa di antara para sahabat Nabi yang mendengar ayat ini? Semua mengatakan mendengar. Tentu jelas mendengar Bapak Ibu. Abu Bakar dengar, Umar dengar, Utsman dengar, Ali dengar, semua mendengar. Tapi masalahnya syarat yang kedua kemudian tidak terpenuhi. Apa itu? Catatannya, saksinya. Maka dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersaksi itu harus ada minimal dua saksi. Kecuali apa? Orang yang bersaksi menuduh orang berzina. Dihadirkan berapa Bapak Ibu? 4. Arba'atu syahadah. Itu 4 saksinya. Nah, pada ayat ini unik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pada surah ini At-Taubah ini pada ayat 128 129, sahabat mendengar tetapi tidak ada saksinya dan tidak ada syahidnya dan tidak ada tulisannya. Siapa yang mendengar? Berhari-hari kemudian Abu Bakar mengatakan demikian, tidak ada orang yang nyahut Bapak Ibu. Berhari-hari. Maka Abu Bakar mengambil inisiasi. Kalau begitu kita lewatkan dulu. Ya. Lewatkan dulu apa? Surah At-Taubah ayat 128 129 ini. Sampai diteruskan surah Yunus. Sampai pada surah An-Nas. Maka ketika sudah selesai, dibacakan surah An-Nas kemudian dicatat, maka balik lagi pada surah apa? Surah At-Taubah ayat 128 129 ini Bapak Ibu. Dibacakan lagi oleh Zaid bin Sabit, siapa yang mendengar? Ada saksi atau tidak? Maka seluruh para sahabat terdiam. Para sahabat sudah putus asa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu pagi, Abu Bakar kemudian berdiri, kemudian membacakan ayat ini. Ayat ini berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini bercerita tentang asbabun nuzul. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli sesuatu. Nah, ini nanti asbabun nuzulnya. Maka ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nunjuk tangan di belakang masjid. Ya. Di waktu subuh. Di zaman Nabi itu waktu subuh itu Bapak Ibu gelap. Kenapa? Tidak ada lampu seperti kita. Di belakang Masjid Nabawi itu ada yang angkat tangan. Saya wa Amirul Mukminin. Siapa Anda? Datang sini. Disuruh ke depan, Pak. Ya, kira-kira kalau sekarang nih misalnya nih, yang paling belakang itu, Pak, nggak kelihatan tuh. Oh. Angkat tangan tuh. Bukan yang depan-depan ini angkat tangan dia, Pak. Suruh datang, nggak kelihatan wajahnya. Suruh maju. Dia adalah sahabat Nabi, namanya Abu Huzaimah Al-Ansari. Namanya Abu Huzaimah Al-Ansari. Abu Huzaimah Al-Ansari ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya bersaksi
ayat 128, 129 ini dulu saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jual beli dengan orang Yahudi di pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membayar. Setelah membayar, orang Yahudi ini mengatakan, "Ya Rasul, wahai Muhammad, engkau belum bayar." Bayar. Orang Yahudi itu ngotot. Nabi pun pernah merasa bayar. Ya, Nabi merasa bayar, orang Yahudi ngotot belum dibayar. Sampai perdebatan terjadi. Maka ada sahabat pada saat itu datang. Siapa itu? Abu Huzaimah Al-Ansari. Melihat peristiwa itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uang kepada orang Yahudi tersebut. Maka beliaulah yang menjadi saksi, kemudian melihat uang itu jatuh di mana. Nah, ayat itu kemudian turun. Maka ayat ini kemudian ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat yang bersamaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sahabat Abu Huzaimah Al-Ansari ini ke Masjid Nabawi. Kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ashabi, wahai para sahabatku, ishhadu hadzal rajul, saksikan laki-laki ini. Kalau dia bersaksi, cukup dia bersaksi, nilainya 2. Tapi kalau orang lain bersaksi, harus menghadirkan berapa? 2. Tetapi kalau orang laki-laki ini bersaksi, nilainya sama dengan 2 orang. Siapa itu? Abu Huzaimah Al-Ansari. Abu Bakar berkata, "Kenapa kamu tadi kemarin tidak ngomong?" Wahai Abu Bakar, saya itu lupa. Saya itu lupa. Bapak Ibu, namanya orang lupa, mau diapain juga sama. Ini lupa juga, gitu kan? Berhari-hari itu Pak, berbulan-bulan itu Pak. Ternyata baru ingat, ternyata ayat itu turun dan dia punya catatannya. Ayat itu kemudian ditaruh di rumahnya dan itu yang menjadi saksi di hadapan sekian ribu para sahabat. Maka ditulislah ayat 128, 129 pada akhir daripada surah At-Taubah itu. Siapa dia Bapak Ibu? Abu Huzaimah Al-Ansari. Sahabat yang begitu luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Quran ini begitu diteliti. Tidak ada satupun yang kemudian terlewatkan, Bapak Ibu. Nah, ini untuk membuktikan Quran ini nggak bisa diduplikasi, Bapak Ibu. Ada di grup WA beredar seorang wanita bule. Kemudian ada sekarang aplikasi namanya Bapak GPT ya. Ya kan? Dia memerintahkan mesin ini untuk apa? Memerintahkan mesin ini untuk apa, Pak? Menjawab apa saja bisa. Ketika disuruh kemudian membacakan Al-Qur'an, apa kata mesinnya? Tidak ditemukan. Ini menunjukkan bahwa Quran itu kemudian tidak bisa diduplikasi. Quran ini tidak bisa direkayasa. Quran ini tidak bisa dibuat-buat. Satu-satunya kitab samawi dari jumlah 104 kitab samawi, 100-nya berbentuk suhuf, lembaran-lembaran, 4-nya berbentuk kitab, satu-satunya bisa dibaca di dunia dan satu-satunya bisa dibaca di akhirat. Apa itu? Al-Quran. Saya pernah sampaikan di sini Bapak Ibu. Quran ini turun kepada Nabi, dibaca, mendapatkan pahala, diriwayatkan secara mutawatir, bisa dibaca di dunia dan juga dibaca di akhirat. Kok bisa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti orang-orang yang masuk surga dan mereka min ahlil Quran
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan jutaan manusia di dalam surga, disuruh untuk membaca dengan tartil dan disuruh naik ke tangga-tangga surga sambil membaca ayat Al-Qur'an. Sejauh mana ayat yang dia baca, sejauh itu posisi surganya. Dari hadis ini kata Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya setiap surga itu memiliki tangga dan derajat. Berapa jumlahnya? 6.600 sekian tangga atau posisi atau apa? Derajat surga. Yang 8 jumlahnya itu Bapak Ibu. Berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti orang itu diperintahkan untuk baca Quran sambil menaiki tangga-tangga dari surga, dan ayat terakhir itulah posisi kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kata Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya jumlah derajat surga itu berapa? 6.632 ayat 20 derajat berdasarkan hadis ini. Nah, balik lagi di zaman Abu Bakar kemudian Quran itu dikumpulkan, disaksikan oleh ribuan para sahabat, disaksikan oleh orang-orang yang syahid pada saat itu. Syahid artinya menyaksikan. Dan tidak ada satupun ayat yang kemudian terlewatkan karena begitu selektifnya. Maka Quran itu kemudian ditaruh di mana? Di Abu Bakar. Setelah Abu Bakar kemudian meninggal dunia, maka kemudian Quran itu berpindah ke siapa? Ke Umar ibn Khattab. Karena Umar ibn Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Ketika Umar ibn Khattab kemudian meninggal dunia, maka Quran itu dititipkan di rumahnya Hafsah. Hafsah ini siapa, Bapak Ibu? Siapa Hafsah? Anaknya Umar. Anaknya Umar itu menikah dengan siapa? Menikah dengan Rasul. Ya, maka Nabi dengan Umar itu apa? Mantu. Iya kan Pak ya? Termasuk Abu Bakar. Mantu. Termasuk nanti Ali itu adalah apa? Mantu plus apa? Sepupu. Nah, plus sahabat. Makanya Ali itu memiliki keutamaan 3 Pak. Keutamaan dia sebagai ahlu bait, keluarga Nabi. Kedua, keutamaan dia kekhususan sebagai orang yang dekat dengan Nabi. Dan ketiga, keutamaan dia sebagai seorang sahabat. Dan ada yang juga yang unik Bapak Ibu. Ali itu punya anak dinikahi oleh Abu Bakar. Jadi para sahabat itu saling apa? Saling menikahi anaknya Pak. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita punya sahabat baik, ya, teman kerja di kantor pajak, anaknya satu laki kuliah di Al-Azhar Kairo misalnya, anaknya perempuannya kuliah di UI, sudah saling mengenal orang tuanya, kenapa kemudian tidak saling dijodohkan? Sebagaimana sunnah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sunnah Pak. Sebagaimana Umar punya anak didik namanya Sa'id bin Musayyab. Siapa? Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini adalah tabi'in yang dididik oleh Umar sampai menjadi ulama besar. Abu Hurairah sahabatnya Umar. Abu Hurairah punya anak perempuan namanya Fatimah. Maka Umar ya meminta kepada Abu Hurairah supaya dinikahkan anaknya, putrinya itu dengan siapa? Dengan anak muridnya Umar namanya Sa'id bin Musayyab. Maka dasar itulah kemudian para ulama menyebutkan sunnah Umar itu harus dilestarikan. Karena itu sunnah hasanah namanya Pak. Abang misalnya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, sama-sama hafiz, tahu nih orang tuanya tahu, kenapa kita tidak kawin? Sudah tahu apa bahasanya, bibit bobotnya kayak kira begitu Pak. Nah, itu terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu.
Nah, ketika Umar meninggal dunia, maka bergantilah posisi pemerintahan ke Utsman. Nah, di zaman Sayyidina Utsman itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sudah menyebar sampai wilayah Azerbaijan, Georgia, Armenia. Kalau hari ini letak benuanya di mana itu, Pak? Masuk benua apa itu? Georgia itu masuk juga apa? Eropa ya. Armenia, Eropa juga. Sampai Eropa, bayangkan di zaman siapa? Utsman ibn Affan. Utsman, Pak, bayangkan. Itu kan Armenia, Georgia dulu pernah dikuasai ya, sampai wilayah itu oleh Sayyidina Utsman. Singkat cerita, di zaman Sayyidina Utsman itu ya, pasukan kaum muslimin itu berkumpul di Armenia. Di Armenia kemudian mau menaklukkan Eropa ke sana, ya. Walaupun sebagian sudah ditaklukkan pada saat itu. Maka para sahabat dan kaum muslimin yang datang dari penjuru negeri pada saat itu berkumpul di situ membaca Quran. Kok beda-beda cara bacanya? Nah, ketika beda-beda cara membacanya, maka ada sahabat Huzaifah ibnu Yaman namanya. Melihat fenomena seperti ini, banyak pandangan-pandangan cara baca yang berbeda. Ini berpotensi para sahabat kemudian dan kaum muslimin pada saat itu kemudian berpecah belah. Maka Huzaifah ibnu Yaman dari Armenia, bayangkan Bapak Ibu, sampai pemerintahan kaum muslimin pada saat itu di mana? Di Madinah, berjalan menuju Sayyidina Utsman bin Affan, bercerita kondisi lapangan. Terjadi perbedaan pandangan cara baca Quran. Ini kalau kemudian tidak disatukan, ini berpotensi kaum muslimin menjadi pecah. Singkat cerita, maka kemudian ditulis ulang. Di zaman siapa? Di zaman Sayyidina Utsman, maka Quran di zaman itu disebut dengan Rasm Utsmani. Rasm apa? Utsmani, itulah yang hari ini disepakati oleh para ulama sebagai Quran yang murni dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dan tertulis di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Dan ini adalah ya ijma'nya para sahabat pada saat itu, ijma'nya kaum muslimin dan ijma'nya para ulama. Sehingga apa yang diklaim oleh orang-orang Syiah hari ini, Quran yang dipegang oleh kaum muslimin itu asli hanya sepertiganya saja yang akan membawa, yang aslinya nanti dibawa oleh Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan dibawa di penghujung akhir zaman yang keluar di wilayah Khurasan. Orang Syiah kemudian berkeyakinan Quran yang dipegang oleh kaum muslimin hari ini hanya sepertiganya saja yang kemudian asli. Yang asli itu dibawa oleh siapa? Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan keluar nanti di sebuah lubang di wilayah mana? Iran, Bapak Ibu. Nah, namanya apa? Al-Mahdi Al-Muntazar. Nah, madza nastafidu min hadhihi qissah? Kira-kira apa faidah dari pelajaran sejarah penulisan wahyu ya di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Sayyidina Utsman ini Bapak Ibu? Satu, jadi Quran ini adalah wahyu. Quran ini adalah satu-satunya wahyu yang Allah abadikan di dunia dan diabadikan di akhirat. Zabur, Injil, Taurat, suhuf-suhuf kemudian lenyap. Kenapa? Karena sudah ada campur tangan dari umat-umat setelahnya. Sudah tidak asli, sudah tidak orisinil, kira-kira begitu. Kedua, Bapak Ibu, faidah yang sangat penting itu adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat, bukan hanya saja kalau ngaji itu hanya nguping, tetapi ngaji itu sambil dicatat. Ini pelajaran pentingnya.
Karena kita itu punya kemampuan terbatas. Punya kemampuan terbatas. Punya pengingatan terbatas. Sebagaimana sahabat tadi. Siapa itu? Abu Khuzaimah Al-Ansari. Lupa kalau pernah bertemu dengan Nabi. Pernah mencatat ayat 128, 129. Dan ayat itu turun dan dia saksikan. Dan dia punya catatannya. Sahabat saja lupa, apalagi kita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Kalau bisa ngaji itu sambil ditulis. Nah, alhamdulillah. Ya. Kita ini mirip-mirip dengan Imam Syafi'i Bapak Ibu. Begini, saya kasih kisah sedikit saja sebelum saya berakhir. Imam Syafi'i Bapak Ibu hafal Quran di usia 7 tahun. Hafal kitab Al-Muwatta yang setebal gini, dikarang oleh gurunya Imam Malik 9 hari 9 malam. Segini Pak. Saya kebetulan kuliah di negara yang bermazhab Maliki segini. 5 tahun Pak, kita belajar mazhab Maliki. Imam Syafi'i hafal aja itu. Enggak dibeli kitabnya, dipinjam dari gurunya. 9 hari 9 malam. Imam Syafi'i itu kalau ngaji kepada Imam Malik, diludah tangan kirinya, kemudian dimain-mainin. Sampai Imam Malik kemudian tanya, "Oi Syafi'i, kenapa kamu main ludah?" "Wahai Imam, aku sedang menulis apa yang kau sampaikan." Orang-orang sebelah kiri, kanan, depan, belakang menulis apa yang disampaikan Imam Malik, tapi dia enggak. Dia mainin ludahnya. Kenapa? Enggak punya pulpen, enggak punya buku untuk menulis, karena dia miskin. Imam Syafi'i itu miskin. Dan memang Imam Syafi'i itu enggak suka dunia. Memang zuhud orangnya Pak. Beda dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik tuh karismatiknya tinggi dan suka yang branded. Nah ini antara guru dengan murid memang agak berbeda gitu kan. Nah Bapak Ibu. Ya. Kita ini tipis bedanya di Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i nunduk sambil mainin jari jemari sebelah kanannya. Kalau kita sama Pak. Sambil mainin jari-jari kanannya. Ya. Bedanya Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta 9 hari 9 malam. Lah kalau kita, ya, ini mohon maaf mirip-mirip aja gitu ya. Ya. Mudah-mudahan seperti Imam Syafi'i kita hafal Quran, ya minimal anak kita hafal Quran Pak. Terakhir Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Ya. Tadi Quran itu tidak bisa dijiplak, tidak bisa diduplikasi. Ya, artinya dipalsukan. Yang kedua, kalau ngaji itu apa? Ditulis. Karena kita punya kemampuan terbatas. Mengingat, merasakan, termasuk menghafal. Kita punya kemampuan terbatas. Yang ketiga terakhir. Bapak Ibu, kulla syai'in yartabit ma'al Qur'an fa'asbahu syai'un azim. Selama ada orang berinteraksi dengan Quran, mau dia membaca, mau dia mempelajari, mau dia mentadaburi, mau dia baca ayatnya saja, atau terjemahnya saja, atau tafsirnya, apapun yang terpenting terkait dengan Quran, pasti orang itu menjadi orang yang paling mulia. Jangankan dirinya, sesuatu benda apapun yang terkait dengan Al-Quran, pasti dia akan menjadi mulia. Maka Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran ini penting supaya kemudian kita erat hubungannya dengan Al-Quran. Maka ya, kami menghimbau kepada kita semua, yuk mulai hari ini yang tidak terbiasa mengaji, ayo mengaji. Yang sudah lancar baca Qur'annya, diperbaiki lagi kualitas bacaannya. Kalau bagus kualitas bacaannya, sudah mulai menghafal surat-surat pendek. Semoga ya setelah pensiun dari pajak selesai 30 juz. Nanti dari pajak berubah profesi menjadi ustadz. Kan cakep itu. Kalau yang belum bisa ngaji ya Pak Bapak Ibu, di sini saya kira sudah ada program tahsinul Quran. Mudah-mudahan ada ya, ada Bang ya. Nah, yuk Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan ngaji. Nggak bisa di kantor, ngaji di masjid. Kalau nggak bisa di masjid, ngaji di rumah. Oh Pak Ustadz, saya malu sama anak. Anak sudah hafal, ya, kuliah yual kafirun, kita masih trikul saja. Nggak apa-apa, ngaji ya sekarang by aplikasi. Ya, aplikasi yuk ngaji. Ya, tinggal diklik.
Kalau nggak bisa juga buka website. Saya punya website atabamedia.com. Buka di situ, nanti tinggal klik scan barcode-nya, bisa baca A I U ba sampai ya sambil dibacakan ya ayat-ayat pendek, cukup dengan scan barcode saja. Apa maksudnya? Yang penting sekarang kita mengaji, jangan sampai terlewatkan satu hari dalam hidup ini kecuali ada satu ayat yang keluar dari lisan kita. Mudah-mudahan ya kita termasuk min ahlil Quran, anak-anak kita min ahlil Quran, keluarga kita menjadi Al-Quran, supaya nanti kita bertemu di dunia dengan Quran, dan juga kita yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperintah untuk naik ke tangga-tangga surga berdasarkan ayat Al-Quran yang kita hafal. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan doa kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.